Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, hari ini kita bahas informasi yang cukup berbeda dengan informasi yang seperti kalian dapatkan setiap hari. Karena saya akan selalu berusaha menghadirkan informasi lowongan pekerjaan yang terdapat di mana saja. Yang pastinya tidak tipu-tipu, saya akan hadirkan informasinya untuk kalian semua. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Baik teman-teman semua, ini yang kemarin sudah bertanya kepada saya, kalau PT SWPI itu yang sempat saya bahas di minggu kemarin videonya, kerjanya itu seperti apa Pak? Oke, itu yang dipertanyakan kepada saya. Oke, jadi untuk kategori pekerjaan di PT Sinar Wijaya Plywood Industries, jadi kemarin saya katakan ada 3 kategori pabrik mereka yang dibuka. Jadi ada pabrik plywood, ada woodworking, dan juga pabrik arang. Jadi kalau pabrik woodworking itu biasanya pengerjaan bahan decking. Jadi kalau untuk plywood sendiri itu rata-rata triplex ya, biasa orang bilang di sini begitu. Jadi kalau mau kerja, oke, ini informasinya tanpa tipu-tipu, saya akan kasih teman-teman semua. Jadi dorang pekerja itu, kalau di plywood ini kan ada banyak sekali sebenarnya bagian-bagiannya. Ada dryer, ada glue, ada taping, dan masih banyak lagi sebenarnya pekerjaannya. Jadi kalau perempuan ini bisa sebenarnya, dan banyak dorang terima itu memang perempuan di sana. Mau laki-laki mau perempuan itu paling banyak dorang terima. Jadi sama banyak begitu. Jadi tidak seperti IWIP. Kalau IWIP yang informasi selalu saya sampaikan itu kebanyakan terima laki-laki. Karena pekerjaannya itu rata-rata yang dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kalau PT SWPI ini, itu pekerjaannya laki-laki perempuan itu bisa dikerjakan. Jadi kadang satu area itu bekerja laki-laki dan perempuan ya ditempatkan satu tempat. Jadi ya kalau kerja seperti cuman ya mungkin angkat lembaran-lembaran yang mau dicetak untuk jadi yang tadi saya bilang triplex, itu kan rata-rata yang dikerjakan oleh perempuan. Dan tadi yang saya katakan bahwa di sana ada banyak kategori yang mereka buka. Jadi kalau kalian semua ini yang pernah bekerja di salah satu industri seperti plywood begitu, pasti kan sudah tahu. Itu mungkin ada fishback, ada quality control, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kalian lamar sesuai dengan pengalaman kalian. Jadi untuk pekerjaannya yang saya katakan tadi, ya bisa dikatakan cukup ringan kalau untuk perempuan yang kerja di sana. Jadi kalau mungkin sering saya bahas IWIP ini lama panggilan, atau belum ada harapan untuk ke IWIP ya, bisa meluncur ke Dawai. Itu terdapat di Papua. Kalau dari kota asal kan kemarin saya bahas harus ke Serui. Itu mau naik pesawat berarti harus ke Nunfor, itu di Biak. Tapi kalau naik Pelni berarti harus ke pelabuhan kota Serui untuk bisa pemasukan berkas di sana nanti. Dan di sini sedikit saya tambahkan, di sana kenapa saya katakan bahwa perempuan itu diterima sama banyak dengan laki-laki. Yang tadi saya katakan pekerjaannya itu ya tidak terlalu berat seperti pekerjaan laki-laki. Kalau di sini ya harus pekerjaan laki-laki semua di IWIP yang biasa saya sempat bahas. Tapi kalau di PT SWPI ini, itu memang ringan-ringan sih tapi pekerjaan, makanya untuk perempuan ya banyak diterima. Persyaratannya itu untuk perempuan nanti yang belum menikah, itu minta izin ke orang tua. Itu harus buat surat pernyataan dari orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bekerja di PT SWPI. Itu nanti buat tulis tangan saja. Nah, yang sudah menikah itu harus buat surat izin dari suami, bahwa suami benar-benar mengizinkan istrinya untuk bekerja di PT SWPI. Dan yang ketiga, ini untuk laki-laki yang belum menikah harus memiliki izin dari orang tua. Itu bagi yang belum menikah, bahwa orang tua sudah memberikan izin agar anaknya bisa bekerja di PT Sinar Wijaya Plywood Industries.
Jadi nanti akan diproses seperti itu, Pak. Untuk MCU juga sama, hampir mirip-mirip dengan PT IWIP, begitu. Tapi kalau MCU, ya saya bisa katakan di sana itu 90% bisa lolos, begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk MCU-nya, itu mereka lebih memprioritaskan kalau memang darah tinggi, itu memang tidak bisa. Darah tinggi, mati-mati ayam, itu kejang-kejang, itu memang tidak bisa. Tapi kalau di luar dari dua penyakit itu, berarti saya bisa kategorikan, ya Anda punya peluang besar bisa diterima di sana. Tapi kalau ada riwayat penyakit seperti itu juga kan bahaya sebenarnya. Bukan hanya di PT SWPI, PT IWIP itu bukan hanya di situ yang mereka tidak terima Anda. Semua perusahaan mereka tidak mau ambil resiko kalau ada penyakit kejang-kejang. Orang di sini bilang penyakit mati-mati ayam, itu tidak bisa. Karena satu ketika nanti kalau kalian jatuh di tempat kerja, karena ini berhubungan langsung dengan mesin. Di sana itu untuk PT SWPI sendiri itu kerjanya itu serba mesin, itu bagian cutting dan lain-lain sebagainya. Itu menggunakan alat-alat yang bisa beresiko tinggi kalau memang Anda jatuh dan tidak sadarkan diri atau kejang-kejang. Itu tidak ada cerita banyak, maut ledo. Atau mungkin Anda jalan tiba-tiba ada forklift yang lewat. Itu forkliftnya muatannya cukup banyak, Pak. Dia biasa angkat triplex itu, ya kalau tidak salah sih 3 palet yang sudah di packing. Jadi bayangkan saja beratnya itu bagaimana kalau diangkat oleh forklift, terus Anda tiba-tiba kejang-kejang di depan itu dan operatornya tidak lihat, ya selesailah. Terakhir yang saya akan bagikan juga kepada kalian semua, di sana juga kalau yang ada pengalaman kerja sebagai operator forklift itu bisa coba melamar di sana. Karena tidak menutup kemungkinan di sana juga membutuhkan yang namanya operator forklift. Ya, begitu Pak. Kalau untuk DT sendiri itu saya rasa agak kurang penerimaannya. Jadi kadang DT ini hanya mengangkat ipal atau biasanya itu sampah-sampah yang dibuang, itu mereka hanya muat itu saja. Tapi kalau untuk penerimaan besar-besar operator DT dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak ada, begitu Pak. Itu nanti kalau memang tiba-tiba ada operator yang undur diri dan kalian bisa jadi operator, itu nanti akan dipanggil. Kalau memang Anda dulunya pemasukan berkas, ada keterangan seperti itu, makanya akan diproses, dipanggil datang ke kantor mereka, baru nanti akan di interview kembali, lalu dicoba tes unit. Kalau lolos ya langsung bisa bawa DT, gitu Pak. Dan ini juga saya tambahkan sedikit saja sebelum saya pamit, kalau memang kalian yang punya keinginan untuk bekerja di sana, itu saya katakan kalian tidak perlu ragu. Otomatis kalau untuk tempat tinggal itu kalian bisa cari, itu gampang bisa dapatkan. Terus lagi yang terpenting adalah ID card kalian. Jadi di sana ID card kalian itu bisa menghasilkan uang. Yang penting sudah tanda tangan kontrak. Dan di video saya yang berikut saya akan bahas tentang pekerjaan bahan decking, yaitu woodworking. Kerjanya seperti apa? Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu, salam, sampai jumpa. Bye-bye.